Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh beribadah, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, melalui hati rohani kami dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami, baik yang sedang ada di Zoom meeting, ada Profesor Alamta, Jackson, ada Bu Yesi yang di Cianjur, jamah juga hati mereka agar firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, pakai hamba-Mu saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Ya, saudara-saudara, sebenarnya ibadah kita itu yang disebut sebagai ibadah yang benar adalah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Persiapan hati untuk beribadah itu bukan nanti waktu datang di sini yang MC bilang mari kita bersaat teduh, bukan dimulai dari situ. Itu sudah dimulai dari ketika Anda bangun pagi langsung ada dalam pikiran, oh saya mau beribadah. Lalu kemudian ke kamar mandi, lalu Anda pergi ke lemari baju, lalu kemudian Anda menyiapkan Grab kemudian sampai di tempat ini. Itu bagian dari ibadah kita. Lalu kita masuk ke dalam ruangan di mana tempat kita mau beribadah. Itu adalah suatu rangkaian dari ibadah kita dalam tradisi gereja mula-mula termasuk Anglikan, bahwa mempersiapkan hati untuk dituntun oleh Tuhan itu sangat penting. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita katakan menyembah Tuhan itu nanti pada poin nyanyian dengan musik, kita salah. Penyembahan itu adalah ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika Tuhan menuntun kita. Jadi menyembah Tuhan menurut firman-Nya, menyembah Tuhan menurut cara Dia. Dan oleh karena itu liturgi kita telah berkumpul di sini. Kadang-kadang juga harus membacakan satu ayat sebelumnya untuk memanggil kita mari beribadah. Panggilan beribadah itu adalah firman Tuhan, panggil Tuhan. Kemudian Tuhan menyuruh kita mengaku dosa di hadapan Dia, bukan mengaku dosa perbuatan tadi saya sudah berbohong atau kemarin saya nyuri atau saya nyontek kemarin, bukan itu ya. Tetapi mengaku dosa di sini artinya kita mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Dia pencipta, kita adalah ciptaannya. Nah, ketika itulah kemudian disampaikan berita pengampunan dosa. Jadi mengaku dosa itu boleh di kamar sih sendiri, enggak apa-apa. Di WC juga enggak apa-apa. Itu pribadi. Akan tetapi saudara sekalian, persekutuan ibadah, perkumpulan ibadah seperti ini itu dibutuhkan oleh kita, ya kan? Saya suka mengambil analogi dari perjanjian lama, yaitu apa? Bahtera. Sebelum masuk bahtera percaya Tuhan dulu dong, ya kan? Yang percaya Tuhan 100% hanya Nuh dan istrinya mungkin ya. Istrinya nggak apa-apa lah, ikut-ikutan juga nggak apa-apa. Yang penting masuk bahtera kan, gitu ya. Ibu Heni nggak usah terlalu mikir jauh. Kenapa saya nggak bisa seperti Ibu Ertina yang bisa khotbah? Nggak apa, yang penting kan masuk bahtera kan. Itu yang paling penting gitu ya. Lalu anak-anaknya mungkin setengah-setengah, ya karena bapak ya udahlah ikut aja lah. Mantunya, istri-istrinya mungkin juga enggak, sudahlah ikut suami. Tapi kan masuk gitu kan. Jadi enggak begitu percaya juga enggak apa-apa asal dia masuk dalam bak. Pentingnya bahtera itu sangat penting. Jangankan itu, yang tidak percaya pun cuma taunya makan berak itu adalah binatang. Tapi masuk kan. Nah ya udah. Dia masuk. Selamat. Betul enggak? Ya selamat. Nah itu kan konsep perjanjian lama. Di perjanjian baru, perjanjian baru lebih tegas lagi. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu apa sih? Tubuh Kristus ya ini, gereja. Gereja. Tubuh Kristus adalah gereja. Jadi
Anda masuk ke dalam tubuh Kristus melalui apa? Percaya dulu dong, ya kan? Sudah itu dibaptis. Disinilah baptis, tidak semua. Baptisan itu tidak menyelamatkan, ingat itu, tidak menyelamatkan. Baptisan tidak menyelamatkan. Kalau Anda juga bisa baptis, nah kalau Anda yang hobi berenang, sore Anda bisa dibaptis gitu. Berenang aja, itu tidak menyelamatkan. Kalau Anda hanya datang maju ke depan dan cuma merasakan air yang menyiram kepala saudara atau merasakan kolam, karena gereja Anglikan mengakui dua baptisan, boleh baptisan percik, boleh juga baptisan selam, ya. Itu soal cara. Tetapi yang menyelamatkan di sini adalah Anda percaya dan dibaptis di hadapan Tuhan dan jemaat. Anda dimasukkan ke dalam apa? Tubuh Kristus. Anda masuk bahtera, gitu. Nah, tapi saya belum terlalu banyak tahu firman Tuhan. Tidak apa-apa, masuk aja lah. Nanti kan di sini ada Ibu Natalina yang menegur kalau salah, ya kan? Gitu. Ya betul nggak, Ibu Natalina? Itu bagian menegur itu. Itu Tuhan pakai juga luar biasa, gitu, ya. Gitu. Nah, makanya banyak yang ditugaskan jadi MC, song leader, siap-siap ditegur. Tapi itu apa? Itulah suasana bahtera, ya. Ibarat bahtera itu adalah suasananya gitu. Dan kita semua ada di dalam satu bahtera yang bernama gereja Anglikan. Itu gereja ortodoks, gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Dari Yerusalem, dia suruh orang pergi kemana? Ada yang ke Mesir jadi gereja Koptik, ke Roma jadi gereja Roma, ada yang ke tanah England jadi Anglikan gitu. Jadi kita adalah bagian dari situ. Lalu dari sana dia datang ke Malaysia, dia datang ke Indonesia, ya, dan jelas sumber airnya dari Yesus. Maka ketika masuk di sini, jangan lihatnya keran kecil di sini. Kerannya boleh kecil, yang penting airnya mengalir. Ya kan? Gitu kan? Lalu tetangga sebelah lihat, keran seperti itu saya bisa beli keran yang lebih mahal. Dia belilah di sana keran yang mungkin dari perak gitu kan. Cuma dipasang di tembok, putar-putar air tidak ngalir. Tapi kan bangga dengan itu kan. Bangga dengan keran yang bagus gitu kan. Tidak apa-apa. Kita keran sederhana tapi air mengalir kan. Air itu adalah air dari Yerusalem, air dari Yesus dan mengalir di kita sini. Ya. Nah, di sini orang bertanya, Pak Yupi kenapa kok sedikit? Saya bilang, mau memuridkan aja yang satu orang itu, dua orang itu keras kepalanya bukan main, bikin pusing gembalanya, ya kan? Apalagi yang ribuan, gitu kan? Gitu. Makanya kenapa kita ada STT gitu loh. STT itu adalah wadah untuk kita memuridkan orang. Iya, tapi yang tamatan STT di sana, kelakuannya. Nah, saya balas begini, itu yang sudah di STT kan masih begitu. Apalagi yang tidak masuk sama sekali kan. Yang tidak masuk sama sekali, waduh kita nggak kebayang arahnya kemana gitu kan. Gitu, ya. Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian jangan khawatir bahwa saudara, saya nggak tamat STT. STT itu cuma salah satu sarana, ya. Ada yang nggak masuk STT, tapi kualitas hidupnya bagus. Dia menjadi seorang ayah dari 4 atau 5 orang anak yang melayani semua, setia menjadi warden, ya kan? Pagi-pagi sudah dijemput di Purbasari, datang sini dengan setia, dengan senyumnya, enggak usah sebut namanya lah, nggak enak gitu kan, gitu. Yang penting senyumnya itu bagus gitu kan, gitu. Begitulah Pak Pendeta Agus, ya. Ini Pak Agus ini sangat berjasa dalam pendirian gereja Anglikan di sini dulu ya, luar biasa. Ya anak yang Bapak bina itu sudah jadi pendeta di Surabaya gitu, ya. Pertama diajarin sepak bola dulu ya, betul nggak? Sesudah itu, sekarang dia mantap melayani di sana. Makasih Pak Agus, kita angkat topi buat dia. Makanya dia ingat kita di tahun baru ini, mudah-mudahan ingat terus gitu ya. Nah, saudara sekalian, tema apakah Allah masih membuka jalan di tempat yang tidak ada jalan? Ketutup, masih bisa nggak? Masih ada harapan nggak? Ini didasarkan pada leksionari Anglikan, yaitu Keluaran pasal 14 dan 1 Yohanes pasal 5. Siapapun di antara saudara pasti pernah berada dalam situasi tanpa jalan keluar. Aduh, gimana ya? Ini
ngurus STT ini pusing juga setengah mati ya. Kalau tidak memenuhi syarat, aduh, belum lagi mahasiswanya, tempatnya, pusing. Tapi pertanyaannya, ada jalan keluar enggak? Ada saat di mana kita berada di tengah situasi seakan di depan kita seperti laut yang membentang, kalau maju tenggelam, kalau tidak maju di belakang sudah ada musuh. Bangsa Israel pernah mengalami di tepi Laut Merah. Dan gereja juga mengalami hal yang sama dalam bentuk yang lain seperti krisis ekonomi, luka relasi, kemudian rasa gagal, ketakutan mengenai masa depan, bagaimana ke depannya ini, selalu bertanya begitu. Saudara sekalian, pertanyaan apakah Allah masih membuka jalan ini merupakan tema kita. Dan bacaan hari ini kita diingatkan tentang bagaimana cerita Laut Merah bukan hanya kisah Israel itu, tetapi nubuatan tentang Kristus dan tentang baptisan kita sendiri seperti yang saya sudah singgung tadi. Keluaran 14 ayat 15 dikatakan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk melangkah ketika mereka terjepit di depan laut, di belakang musuh. Dan Musa berdoa, ini doa Musa. Dan jawaban Tuhan mengejutkan kepada Musa, dia udah berdoa. Mengapa engkau berseru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dengan kata lain, stop doa, saya sudah tahu, enggak usah ajarin saya. Ya kan? Berapa banyak doa yang Anda ulang-ulang? Bagi Tuhan ialah, udah tahu saya, melangkah sekarang. Ada enggak langkah? Satu langkah yang dilakukan jauh lebih penting daripada mimpi 1000 langkah di depan sana. Karena pekerjaan-pekerjaan besar, kalau Anda melihat, waduh gedungnya besar gitu kan. Waduh, orang datang ke IKN, waduh luar biasa, penataannya bagus, IKN. Udah pernah ke sana belum? Aduh, ketinggalan zaman. Udah pernah? Belum juga. Ya sama kita. Nasibnya sama kita. Kita nasibnya sama. Gitu. Saya kan juga cerita apa kata orang gitu kan. Dan lihat-lihat di Google Map, wih luar biasa. Jadi kalau hanya melihat begitu, di peta juga udah bisa. Ya. Tapi pekerjaan raksasa itu dimulai dari satu batu yang diletakkan. Satu batu yang diletakkan. Satu, enggak usah banyak. Enggak usah satu sak semen. Satu aja. Lalu kemudian perletakan batu itu sangat penting. Itu memberikan peringatan kepada kita. Suatu yang besar mulai dari yang satu langkah itu. Anda mau jadi apa ke depan? Saya sedang bermimpi untuk hal yang besar di depan saya. Cuma sayangnya udah 70 tahun, Bu, tahun ini bagaimana ya? Tidak ada yang tua di dalam Tuhan. Ya. Anda tahu Kentucky Fried Chicken? Tahu? Tahu ceritanya ya? Kentucky Fried Chicken itu mendunia. Dimulai oleh seorang pensiunan. Seperti saya. Itu. Dan dia mulai dari usia berapa? Dia mulai ketika dia berusia 80 tahun. Saya masih 70. Mimpi-mimpi dulu lah. Jalan-jalan dulu lah. Nanti mulai 80. Gitu kan. Itu adalah suatu optimisme kita ke depan. Jadi jangan merasa bahwa, waduh kemakan sama umur. Enggak. Jangan salah. Suatu impian yang besar, itu kemudian dalam sekian langkah berhasil? Enggak. Anda akan jatuh bangun beberapa kali dulu. Ya. Membangun gereja yang diamanatkan oleh Tuhan kepada kita, itu jatuh bangunnya luar biasa. Saya kira ada berapa orang di sini, Pak Agus tahu juga kan? Pak Alam, termasuk Pak Alamta, Pak Denny yang pertama kali itu, waduh. Kalau sampai di Bandung ini bisa ada gereja Saint Paul, Saint Peter, Saint John, kemudian pelayanan di desa-desa, ada STT. Itu bukan dibangun sehari semalam. Nah, nggak bisa. Kita tidak bisa membangun suatu langsung jadi, nggak ada itu dalam. Kalau prinsip Alkitab, tanam benihnya dulu gitu loh.
Itu pun belum tentu juga tumbuh semua. Kalau jang jatuh di tanah yang berbatu-batu ya enggak bisa. Nah, tanah yang subur kita pilih, kita rawat, dan kemudian berkembang dan berbuah. Ya. Jangan coba bermimpi dalam satu malam dan kemudian besoknya langsung jadi. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, sekali lagi firman Tuhan bilang begini, Anda berdoa bagus, oke? Nyatakan kepada Tuhan dengan doa yang tidak berkeputusan, tapi doa tanpa langkah itu sama dengan doa tanpa iman. Doa harus didasarkan pada iman. Iman itu adalah melangkah karena Tuhan sedang memimpin. Dan itulah jawaban Tuhan kepada Musa. Tuhan tidak sedang meremehkan doa kita. Tuhan sedang berkata, sekarang waktunya iman Anda bergerak. Ada saat kita harus berhenti hanya berdoa dan mulai melangkah dalam iman. Israel harus melangkah ke laut yang belum terbelah. Inilah iman. Berjalan sebelum kita melihat jalan keluarnya. Kalau Anda bikin rencana, ini rencana saya sampai sini. Sesuai kemampuan, itu bukan iman. Sesuai dengan kekuatan kita, itu bukan iman. Dengan iman ialah begitu jelas diberikan kepada Anda melangkah melebihi batas kemampuan Anda. Kalau Anda katakan, saya katakan, Anda bagus, Anda bisa sampai program doktor. Bisa enggak? Bisa enggak? Kayaknya enggak bisa. Itu bukan iman. Begitu Anda dapat doktor, Anda capai doktor itu dalam kemampuan Anda. Tapi ketika Anda katakan, saya sih enggak mampu. Tapi saya hanya mau setia dan saya yakin Tuhan pasti menolong saya. Itu adalah proyek iman. Itu proyek iman. Jadi selalu melangkah melebihi. Anda bikin program. Ini baru Januari, kita masih masih bergumul program apa tahun ini ya. Taruh program itu di atas batas kemampuan kita. Itulah iman. Lalu laut terbelah. Israel berjalan di tengah air, ini bukan sekedar mujizat. Ini adalah kelahiran suatu umat. Seperti bayi keluar dari rahim ibunya melalui air. Israel keluar dari Mesir melalui laut. Ya, ini adalah baptisan perjanjian lama. Ya, hidup dalam perbudakan. Jangan merasa enak di sana. Kalau Anda merasa terbelenggu dengan situasi ekonomi, maka Anda harus melangkah keluar. Yang pertama, langkah pertama adalah dibaptis dengan air laut. Sesudah menyeberang ini bangsa Israel, mereka tidak diam. Jangan diam di situ. Wah, ada jalan keluar, lalu stop. Air itu akan menutup Anda kembali. Dan Anda tenggelam. Malah lebih parah daripada sebelumnya. Melangkah terus di tengah-tengah kesulitan. Saudara tahu? Prinsip baptisan dalam perjanjian baru, kita dibaptis dalam kematian. Kita dibaptis dalam Kristus sehingga kita memperoleh bagian dalam kematiannya. Jadi baptisan ini tidak dalam arti ritual saja, tapi baptisan ini adalah ambil bagian dalam kematian Yesus. Anda jadi orang Kristen dan Anda menolak kesulitan, penderitaan, itu Anda tidak mau dibaptis. Begitu Anda menderita, Anda katakan, ya sudahlah masa bodoh. Terserah mau jadi apa. Tenggelam mati. Padahal Allah lagi bekerja. Anda maju, ada kesulitan, gagal, maju lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Dan Anda akan melihat bahwa di sana ada sebuah cerita tentang mujizat Tuhan, karena itu maksud Tuhan dalam hidup kita. Kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup kita adalah itu sedang mempersiapkan Anda menyiapkan suatu kesaksian atau buku atau cerita kepada anak cucu di kemudian hari. Dulu mama sebenarnya sudah mau berhenti. Atau dulu mama sebetulnya hampir cerai. Tapi Tuhan terus memimpin, terus maju. Jangan pernah berhenti. Melangkah terus. Karena itu Rasul Paulus berkata begini, ini di dalam perjanjian baru, mereka itu bangsa Israel cerita tadi, mereka semua dibaptis dalam awan dan laut. Karena orang tanya-tanya,
baptisan itu bukan cuma baptisan di meja atau di kolam itu. Ada banyak baptisan. Anda sudah pernah dibaptis, sudah baptisan awan? Sudah belum? Ya? Caranya naik pesawat, buka pintu pesawat, ada awan, masuk ke awan itu, gitu. Iya, tahulah. Lalu Daniel dan kawan-kawan mereka dibaptis dalam api. Mati enggak? Enggak, karena Tuhan menyertai gitu. Begitu. Jadi sekali lagi ini adalah mereka dibaptis. Baptis itu saudara sekalian, pertama ritual oke, masuk dalam tubuh Kristus. Kedua, baptisan kedua, Anda sudah punya Yesus tapi kok begini sulit hidupnya, Anda sedang dibaptis atau enggak? Anda lagi dibaptis kok. Allah lagi bekerja, Anda ngeluh-ngeluh dan kemudian ada patah semangat, mati gitu, ya. Nah, mereka semua dibaptis dalam awan dan dalam laut. Israel tidak hanya keluar dari Mesir, mereka harus dibaptis menjadi umat Allah yang baru. Dan di sini Yohanes yang sudah kita baca tadi berkata, bukan air saja. Jadi jangan berhenti di air. Yesus datang bukan dengan air saja, tetapi dengan air dan darah. Darah itu pengorbanan. Mengapa Yohanes berkata demikian? Karena keselamatan tidak datang hanya melalui air, yaitu kita dibersihkan, disucikan, tetapi juga melalui darah, yaitu salib. Musuh harus dikalahkan, demikian juga baptisan saja tidak cukup, salib Kristus yang menghancurkan kuasa dosa. Salib adalah laut merah yang baru. Ketika disalib, Kristus masuk dalam laut maut. Kristus menanggung kuasa dosa dan kematian. Dari lambungnya keluar air dan darah. Ini bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Kristus membuka jalan melalui kematian supaya kita hidup. Salib adalah laut merah yang baru. Dan saudara mungkin hari ini Anda sedang berdiri di tepi laut, memandang laut yang mengerikan. Ke belakang ada ancaman. Anda menghadapi masalah keluarga. Itu yang disebut dengan laut kita, ancaman kita. Kemudian belum lagi rasa bersalah. Dibayangi masa lalu, Anda ketakutan akan masa depan yang tidak jelas. Tetapi di sini harus Anda dengar. Kristus berkata, aku telah membuka jalan bagimu. Jangan kembali ke masa lalu di Mesir. Jangan hidup sebagai orang yang belum menyeberang. Katakan pada dirimu sendiri, aku telah mati dan hidup bersama Kristus. Aku mau melangkah bersama dengan Dia karena Allah telah membelah laut dan aku mau berjalan. Di depanku ada Dia. Corrie ten Boom itu seorang Yahudi Belanda. Dia adalah seorang Kristen yang dipenjarakan di kamp konsentrasi Nazi. Dan Ibu Hertina dan Reksa sudah pergi ke kamp itu. Bukan untuk dibakar di sana, tetapi melihat orang-orang yang dibakar oleh karena kekejaman Nazi Jerman. Itu karena permusuhan mereka kepada orang-orang Yahudi. Di sana ada saudara Corrie namanya Betsy. Dia disiksa sampai meninggal di depan Corrie ten Boom. Mengerikan. Setelah perang berakhir, ini perang berakhir, perang dunia kedua, Corrie kemudian lolos dari kematian. Dia lolos dari situ. Saudaranya meninggal disiksa di depan dia, kekejaman Nazi. Dia keliling Eropa, lalu bersaksi bagaimana pengampunan Yesus yang diberikan kepada dia. Dia mengampuni orang-orang yang menyiksa saudaranya sendiri. Ini ada cerita saudara, suatu hari setelah kebaktian di gereja di Munich di Jerman, ada seorang pria datang menghampiri dia. Corrie langsung mengenal orang itu, karena dia itu adalah salah satu pengeksekusi di kamp konsentrasi yang paling kejam itu.
Dan pria itu berkata begini kepada Kori, saya sekarang sudah menjadi orang Kristen. Tuhan telah mengampuni saya. Tapi dia lanjut dengan pertanyaan berikut, tapi saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda mau mengampuni saya? Disinilah Kori terdiam. Karena di dalam hatinya, nggak mungkin penderitaan kamp konsentrasi atau tidak mungkin masa lalu Mesir itu bangkit kembali dengan kenangan yang menyakitkan. Kemarahan dan luka yang belum sembuh. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia merasa tidak mampu. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa, tapi Engkau bisa. Dan perlahan, Kori kemudian mengelurkan tangannya, dan pada saat itu dia bersaksi begini. Aku merasakan kuasa seperti aliran listrik mengalir dari bahuku sampai ke tanganku dan hatiku yang beku menjadi hangat kembali. Kori ten Boom, dia telah mengambil langkah. Dia menyeberang dari kematian batin kepada kehidupan. Kori ten Boom tidak melupakan, juga tidak membenarkan kejahatan. Ingat itu. Dia melangkah ke laut yang mustahil. Karena tidak mungkin mau mengampuni orang yang membunuh saudaranya sendiri. Karena Kristus sudah lebih dulu masuk ke dalam laut melalui salib. Dan itu adalah air dan darah bekerja dalam kehidupan nyata. Nah saudara-saudara, mungkin Anda masih membawa luka, penderitaan, masa lalu dalam hati Anda. Anda masih membawa kenangan Mesir dalam hati Anda, yaitu kepahitan, luka, rasa bersalah, yang membuat Anda itu tidak bisa melangkah. Tapi hari ini Kristus berdiri di depan Anda dan berkata, jangan takut, aku sudah buka jalan. Pertanyaannya, Anda mau melangkah atau tidak? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami belajar dari peristiwa Mesir dan sehingga kami dapat melihat bagaimana Yesus membuka jalan bagi kami. Jalan pengampunan, jalan kasih, jalan yang baru. Kami mau mengambil langkah untuk maju di tahun yang baru ini. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak takut, karena Engkau ada di depan kami, berjalan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.